Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Sujatmika. Saya mahasiswa semester 7 Kaprodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Herdi Wismanjaya, SRMH, yang dimana seharusnya tugas ini dilakukan dengan secara tatap muka. Tetapi dengan adanya virus COVID-19, maka tugas ini dibuatkan dalam video, yang dimana materi yang akan saya kembangkan kelas 7 dengan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana saya menggunakan model pembelajarannya yaitu cooperative learning, pendekatan saintifik, dan menggunakan infocus sebagai media pembelajaran. Selebihnya, tolong saksikan video dari saya ini. Pagi anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kalian masih bisa berjumpa dengan Bapak. Semoga kalian tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak. Kalian boleh duduk. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ke materi yang Bapak mau absen dulu yang tidak hadir atau yang ada. Nah, untuk namanya yang Bapak sebut, tolong bilang hadir, dan yang tidak hadir berikan penjelasan. Untuk nama Sukendar, ada. Irfan, hadir. Samsul Munir, apa? Hopipa, izin. Arif, hadir. Baik, kita akan mulai pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita belajar, Bapak kalian perhatikan infokus yang telah Bapak buat. Nah, dan buka buku PPKN-nya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nomor 1 perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, Bapak bacakan. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, sedangkan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah
negara. Nah, dalam arti perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada dua macam. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Nah, nih kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Jenis hukum yang ada di Indonesia. Nah, hukum tertulis yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang tertulis secara resmi. Nah, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat. Nah, contoh hukum tertulis. Nah, hukum tertulis tadi kita menyebutkan hukum tertulis yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang tertulis secara resmi. Nah, hukum tertulis itu hukum yang sudah diundang-undangkan. Jadi, hukum yang sudah diundang-undangkan disebut dengan hukum tertulis. Nah, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Nah, kita ambil contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum yang mengatur wilayahnya masing-masing. Jadi, hukum tidak tertulis itu hukum yang berlaku, yang hanya berlaku di dalam masyarakat tersebut, tetapi tidak berlaku di masyarakat atau di daerah lain. Sedangkan hukum tertulis yaitu berlaku untuk bangsa Indonesia sendiri. Nah, kita ambil contoh, misalkan peraturan gubernur yang Jawa Barat, maksudnya apa? Ridwan Kamil. Kita ambil contoh yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tertulis, contohnya yaitu di daerah Jawa Barat harus melakukan ketika membeli tidak diberikan kantong plastik ke Indomaret, kita tidak diberikan kantong plastik, itu termasuk hukum tak tertulis. Tetapi ketika kita ke daerah lain, kita membeli ke Indomaret pasti diberikan plastik, yaitu merupakan hukum yang berlaku hanya di masyarakat sekitar. Selanjutnya hukum tertulis. Contoh hukum tertulis misalkan kemarin marak-maraknya yaitu Undang-Undang KUHP, itu sudah tertulis. Ya, selanjutnya yaitu lanjut. Nah, kita kembali ke hukum tidak tertulis yaitu hukum sama artinya dengan adat istiadat. Ya, hukum tidak tertulis sama artinya dengan hukum adat istiadat. Kita ngambil contoh misalkan di daerah Aceh. Nah, ini hukum tidak tertulis ya. Hukum yang tidak tertulis di daerah Aceh yaitu misalkan terutama perempuan. Nah, perempuan yang ada di daerah Aceh harus atau diwajibkan menggunakan kerudung bagi kaum muslim. Nah, tetapi jika orang Aceh pergi ke daerah tempat lain, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Misalkan orang Aceh memakai kerudung di tempatnya sendiri, lalu dia bermain ke daerah Bandung. Nah, berarti dia itu tidak pakai kerudung, juga tidak apa-apa. Jadi dia itu hanya pakai kerudung di daerah Aceh.
adat istiadatnya. Jadi itu hanya berlaku di daerah Aceh. Nah, kita melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, terus dalam bahwa naskah Undang-Undang 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI. Hal ini dilakukan pada masa sidang tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita kedua yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi perumusan, sekarang pengesahan. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI atau disebut pengganti BPUPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang yaitu 18 Agustus 1945. Nah, hasil dari sidangnya itu yaitu pertama mengesahkan undang-undang, yang kedua menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itu merupakan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, sidang PPKI telah melakukan perubahan, yaitu 4 perubahan yang disepakati antara lain. Nah, yang kemarin atau yang tadi pengesahan tentang undang-undang. Nah, setelah berapa hari melakukan perubahan, diantaranya yaitu kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Pertama, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat, pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu undang-undang dulu diganti dengan pasal 29 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita flashback ke belakang, yaitu dulu dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dan sampai sekarang isinya dulu itu sila pertama yaitu yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dahulu. Nah, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, karena di Indonesia itu bukan hanya negara Islam, hanya mayoritasnya saja, ada berbagai macam berbagai macam agama di negara Indonesia, maka sila pertama itu diganti. Karena dahulu sila pertama di Indonesia lebih condong ke agama Islam. Nah, maka dari itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan Maha Besar Esa Satu. Jadi apapun agamanya yang ada di Indonesia, tetapi kita harus mempunyai agamanya satu, entah itu Kristen, Islam atau Buddha, tetapi harus mempunyai agama. Jika kalian masuk atau yang turis yang naturalisasi pindah ke Indonesia harus mempunyai agama. Intinya itu, harus mempunyai agama, entah itu Islam, Kristen. Maka dari itu, sila pertama yang dahulu bertentangan dengan agama yang lain. Dan
diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian itu yang pertama juga, mukodimah diganti dengan pembukaan. Sama halnya dengan Pancasila. Mukodimah itu lebih condong ke agama Islam. Lanjut. Nah, arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita harus belajar, harus menghormati arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti kita harus paham undang-undang yang ada di sekitar. Nah, Undang-Undang Dasar itu sifatnya besar. Nah, kita ambil contoh sedikit. Di sekolah juga pasti kalian mempunyai konstitusi tentang atau hukum yang ada di sekolah. Baju misalkan rambut tidak boleh gondrong atau berwarna, itu merupakan peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan dijabarluaskan di Indonesia, peraturan dibuatkan undang-undang. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melanggar undang-undang. Adanya undang-undang, maka Indonesia menjadi tertib dan damai. Begitu halnya di sekolah. Kalau misalkan kita rambut gondrong, rambut diwarnain, misalkan, nah itu merupakan suatu pelanggaran yang ada di sekolah. Lanjut Pak. Nah, maka dari itu kita harus mengutamakan peraturan-peraturan. Peraturan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Ya, paham sejauh ini anak-anak? Oke, lanjut Pak. Sudah beres. Nah, secara garis besar tadi ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, ya. Tidak tertulis yaitu hukum, misal ambil contoh adat istiadat, terus tertulis itu yang udah di undang-undang. Oke, sejauh ini kalian paham penjelasan dari Bapak. Nah, karena jam pelajaran sudah mendekati batas akhir, maka kalian boleh ditulis dulu. Nah, setelah ditulis, kalian boleh berdoa dan pulang. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak akan memimpin doa pulang. Yang tidak masuk, nanti kalian tolong sampaikan materi yang Bapak jelaskan ke teman kalian. Kalau secara ke rumahnya boleh kasih tahu apa materi tadi di sekolah yang telah Bapak ajarkan. Kalian kasih tahu dan catatannya kasih ke teman kalian. Oke? Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa agar kepulangan kita dari sekolah bisa selamat. Amin. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.